Dilihat dari situasi saat ini, kota Shrek telah terpukul dengan keras, Akademi Shrek pada dasarnya benar-benar musnah, markas Tangmen benar-benar musnah. Kerugiannya tidak terhitung. Sejauh ini belum ada laporan tentang para sahabat. Roh Kudus mengajar. Apakah mungkin menjadi Roh Kudus sendiri untuk menghasilkan serangan teroris seperti itu? Apakah militer benar-benar makan nasi kering? Cangkang terpandu jiwa 12 tingkat yang dipasang dengan tetap begitu mudah untuk dicuri? Ini melibatkan lebih dari sekedar sekte master jiwa jahat. Pasti ada lebih banyak di dalamnya. Keberadaan kota Shrek selalu menjadi angka ganjil di federasi. Tetapi federasi tidak berani memperlakukan kota Shrek, bagaimanapun, statusnya sangat tinggi. Dilihat dari ledakan besar ini, sebenarnya federasi memiliki kemampuan untuk menangani Shrek dengan senjata super tersebut. Tapi mereka tidak bisa melakukan itu. Mungkinkah federasi ingin menyingkirkan Shrek, hanya meminjam nama Evil Soul Master? Atau, beberapa orang di federasi bekerja sama dengan guru roh jahat dan menghancurkan kota Shrek. Mangkuk kotoran ini diikatkan di kepala ajaran Roh Kudus. Ajaran Roh Kudus tidak masalah. Mereka awalnya tikus jalanan. Dan beberapa tujuan orang telah tercapai tanpa pengaruh Akademi Shrek di Cina Daratan, jelas lebih mudah bagi beberapa karieris untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Tapi Tangulin tidak jelas tentang situasi spesifiknya, lagi pula, dia tidak memiliki penelitian tentang politik. Markas Sekte Tang juga mengalami pukulan yang menghancurkan. Tentu, Sekte Tang, seperti Akademi Shrek, ditakuti oleh mereka yang berkuasa. Tragedi ini pasti tidak sesederhana itu. Di mana Pagoda Roh? Sekte Tang, Akademi Shrek, dan Pagoda Penyebaran Roh semuanya adalah organisasi super yang dipanggil bersama. Mengapa Sekte Tang dan Akademi Shrek mengalami bencana, sementara markas Pagoda Penyebaran Roh sudah dekat tetapi tidak ada yang terjadi? Dari perspektif ancaman terhadap guru roh jahat, Pagoda Penyebaran Roh jelas akan melampaui Sekte Tang, setidaknya kekuatan di permukaan begitu. Selain itu, jumlah dan kekuatan Master Roh yang berkumpul di markas Pagoda Penyebaran Roh pasti akan berada di atas Sekte Tang. Tapi cangkang artileri berpemandu jiwa yang dipasang tetap tingkat dewa membunuh kedua tidak menemukan menara roh yang diunggah, tetapi mendarat di atas kepala markas Tangmen. Di antara mereka, apakah tidak ada yang jahat di dalamnya? Meskipun Tangwulin tidak bermaksud untuk mencurigai bahwa Pagoda Penyebaran Roh berkolusi dengan guru jiwa jahat, setidaknya ini mungkin tidak ada. Oleh karena itu, menara transmisi roh saat ini tidak dapat dipercaya. Ini juga alasan mengapa dia tidak mengidentifikasi dirinya di hutan besar Stardow. Saat ini, tidak ada yang tahu bahwa 7 monster Shrek masih hidup. Dalam hal ini, bersembunyi di kegelapan jelas lebih baik daripada diekspos. 1. Kekuatan kultus Roh Kudus lebih kuat dari yang dibayangkan tengkorak besar yang muncul hari itu, dengan setidaknya 1 basis budidaya jiwa jahat tidak boleh kalah dengan King Tian Do Uluo. Terlebih lagi, ketika serangan teroris yang dahsyat diluncurkan, jejaknya pada dasarnya menghilang dalam ledakan besar. Sulit untuk mencari tahu, dan bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka sendirian dan tidak dapat berbuat banyak. Setelah memikirkan hal-hal ini, Tangwulin mengerti bahwa hanya ada satu hal yang harus dia lakukan sekarang, yaitu kesabaran. Yang dia butuhkan bukan hanya kekuatan pribadi, tapi juga kekuatan yang cukup untuk melawan tuan roh jahat. Perlahan membuka matanya, Tangwulin berjalan ke jendela. Meskipun 2 kamar dibuka, dia dan Guyu berada di ruangan yang sama saat ini. Guyu meringkuk di tempat tidur, sudah tidur nyenyak, dia terbungkus selimut, rambut panjangnya disampirkan, dan bulu mata panjang di pipinya, dia cantik seperti boneka besar. Melihatnya, Tangwulin merasa sedikit tenang di hatinya. Lihat keluar jendela lagi. Dia perlahan mengeluarkan komunikator jiwanya dan menyalakannya. Panggil nomornya. Detak jantung Tangwulin sangat gugup, jika nomor ini tidak dapat dihubungi, itu akan berdampak besar padanya. Angka ini menentukan apakah dia sendirian. Wulin? Beberapa suara tergesa-gesa datang dari sisi lain. Ketika Tangwulin mendengar suara ini, seluruh orang tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi suaranya bergetar tanpa disadari, "Singlan, aku baik-baik saja." Sisi lain tiba-tiba menjadi tenang, dan ketika Tangwulin sedikit gugup dan tidak bisa dijelaskan, sorakan yang memekakkan telinga tiba-tiba menghilang. Dari sisi lain penerima. Dalam sekejap, Tangwulin menangis, dan dia mendengar suara mereka. Ye Singlan, Xie Xie, Yuan En, Lei Zhengyu, Su Xiaoyan, Su Lixi ada di suara. Mereka semua ada di sana, meski suaranya menjadi sedikit histeris karena keseruan yang berlebihan, Tangwulin masih bisa dengan jelas membedakan suara masing-masing. Itu mereka, itu mereka. Mereka semua hidup, mereka semua baik-baik saja.
Tang Wulin hanya merasa tersedak di tenggorokannya, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bagi mereka, ini jelas merupakan penyintas. Bos, bos. Xie menangis dan mendengar suara dari mikrofon. Ya, jawab Tang Wulin dan nyaris tidak menekan emosinya sebelum mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara. Bos, di mana kamu? Apakah kamu benar-benar hidup? Aku tidak sedang bermimpi. Suara Xie bergetar hebat, dan Tang Wulin bisa sepenuhnya merasakan kegembiraan suaranya saat ini. Aku masih hidup, aku baik-baik saja. Guyu menyelamatkanku. Tanda yang dia tinggalkan bersamaku mengirimnya tepat waktu, dan kemudian membawaku ke tempat yang jauh. Saya baik-baik saja sekarang, di kota kecil sekitar 200 km dari kota Shrek. Aku bahkan tidak tahu nama kotanya, bagaimana denganmu? Di mana kamu sekarang? Apakah semuanya baik-baik saja? Ye Xinglan mengambil kembali soal komunikator dari tangan Xie. Kita semua baik-baik saja, kita berada di kota Tiandou sekarang. Mahkota Roh Kudus Doluo baik-baik saja, hanya emosinya. Roh Kudus Doluo? Seluruh tubuh Tang Wulin terguncang, ya. Roh Kudus Doluo sepertinya koma hari itu, dia masih hidup. Ada Doluo yang super. Senang rasanya bisa hidup. Tapi ketika dia memikirkan hubungannya dengan Yun Ming, Tang Wulin merasa cemas. Mendorong dirinya sendiri dan orang lain, jika Guyu punya sesuatu untuk dilakukan, betapa menyakitkan dia. Kalian pertama-tama menghiburku. Saya akan datang untuk menemuimu sesegera mungkin. Juga, Xinglan, saat ini, jangan menghubungi pihak manapun, termasuk sekte Tang. Perguruan tinggi hancur, tapi kita harus kuat. Seperti yang dikatakan pelindung di akhir, kami adalah harapan terakhir perguruan tinggi. Hanya jika kita hidup dengan baik, perguruan tinggi dapat memiliki harapan. Sekarang, kita harus melindungi diri kita sendiri dulu, paham? Karena itu, Anda tidak boleh mengungkapkan identitas Anda. Yang terbaik adalah menjaga riasan setiap saat. Ya, menurutku juga begitu. Ye Xinglan berkata, kami merias wajah sebelum kami datang ke surga Dou City, dan tidak menghubungi siapapun. Kami melihat bahwa Guyu muncul hari itu, tetapi kami tidak yakin apakah Anda dihancurkan oleh cangkang yang dipandu jiwa atau masih hidup. Jadi setelah datang ke sini, kami sudah menunggu. Wulin, ayo kita tunggu, Bapak juga perhatikan keselamatannya juga. Tang Wulin dapat mendengar bahwa Ye Xinglan, yang selalu tenang dan tenang, penuh dengan perasaan lelah dalam suaranya saat ini. Tunggu aku akan lewat secepatnya. Tetap berhubungan. Tutup komunikasi pemandu jiwa, Tang Wulin menyeka air mata dari wajahnya, dan kemudian menghela nafas panjang. Bagaimanapun, Mitra masih hidup. Pada saat ini, berita apa yang lebih baik dari ini? Pikirannya secara bertahap telah diberikan kaun. Pertemuan pertama dengan Mitra, dan kemudian menemukan cara untuk menyembuhkanku. Setelah itu, adalah bagaimana menemukan kesempatan untuk pulih Shrek. Untuk memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia, kota Tiandou memang tempat yang bagus. Memegang komunikator panduan jiwa, dia sedikit ragu-ragu sebelum mematikan komunikator. Saat ini, dia bisa memikirkan dua orang lain yang bisa membantunya, yang satu adalah gurunya yang merupakan master ontologi, dan yang lainnya adalah masternya pada tingkat master pengrajin. Tapi saat ini, dia masih tidak terburu-buru untuk menghubungi mereka, jadi ayo pergi ke kota Tiandou dulu. Selain itu, Roh Kudus mengajar dengan sangat kejam sehingga situasi paman mungkin tidak terlalu aman. Sebagai satu-satunya master pengrajin di daratan, meskipun dia tidak secara langsung mengancam kultus Roh Kudus, dia dapat terus menciptakan master armor pertempuran 4 karakter. Kembali ke tempat tidur, ketika Tang Wulin berbaring di tempat tidur, perasaan kelelahan menyebar ke seluruh tubuhnya secara instan. Bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Tidak sampai dia memegang Guyu di atas selimut itu dia menjadi lebih baik. Segera dia tertidur lelap. Kali ini, mereka tidur sampai 3 tiang pada hari berikutnya, dan keduanya terbangun. Setelah makan, Tang Wulin dan Guyu mengendarai kendaraan tempur Tangmen dan terus mengemudi dengan kecepatan tinggi. Tang Wulin sudah melihat navigator di mobil, dan dia memilih rute yang lebih jauh, tetapi melarikan diri dari kota Shrek untuk pergi ke Heaven Dou City. Saat ini, dia hanya bisa berhati-hati dan kemudian berhati-hati. Bab 897 Pertemuan Aneh. Dalam perjalanan, 6 kali, mecha terbang di atas kepala mereka. 3 pejuang lagi terbang. Bisa dibayangkan betapa mencekamnya suasana di dekat kota Shrek sekarang. Ledakan besar ini telah mempengaruhi hati orang yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang seluruh benua mungkin dalam keadaan kacau. Tidak sampai malam Tang Wulin mengemudi dan akhirnya memasuki surga Dou City. Saya menghubungi Ye Xinglan lagi, dan akhirnya melihat semua orang di hotel terpencil.
Hampir semua orang bergegas, dan semua orang memeluknya erat. Su Xiaoyan dan Su Lisi bahkan menangis tanpa suara. Mereka semua tahu bahwa jika Tang Wulin tidak melompat dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir peluru meriam berpemandu jiwa yang terpasang kuat yang tidak mengetahui levelnya, mereka semua akan mati. Pada saat itu, Tang Wulin tidak tahu bahwa Guyu mungkin muncul untuk menyelamatkannya. Kamu akhirnya kembali, kamu di sini, aku juga bisa melepas beban. Kapten, selamat datang kembali ke tim. Kata Yi Xinglan dengan sungguh-sungguh kepada Tang Wulin. Ya, mereka adalah tim Shrek, kecemerlangan terakhir Akademi Shrek, dan bahkan Shrek Seven Devils kontemporer. Mereka berkewajiban untuk menghidupkan kembali Shrek. Ayah, siapa mereka? Pada saat ini, suara yang agak bingung datang dari belakang Tang Wulin. Suasana yang semula serius berubah seketika. Guyu menjulurkan kepalanya dari belakang Tang Wulin. Bos, apa kalian? Bermain peran? Xie berkata datar. Tang Wulin meraih tangan Guyu, menariknya ke sisinya, dan tersenyum pahit. Menurutmu, permainan peran apa yang bisa kupikirkan? Guyu membantuku memblokir ledakan besar. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Tapi saat kita bangun, dia kehilangan ingatannya. Lalu dia terus memanggilku ayah. Amnesia. Dia adalah Guyu. Bukankah ini Naer? Su Xiaoyan menahan tangisannya dan menatap Guyu. Tang Wulin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan dengan singkat menceritakan apa yang terjadi setelah dia bertemu Guyu, dan bagaimana dia terlihat seperti Naer, tetapi dibedakan olehnya sebagai Guyu. Xie ragu-ragu bertanya, Guyu, apakah kamu masih mengenalku? Kecuali Tang Wulin, itu karena dia dan Su Xiaoyan telah mengenal Guyu paling lama. Aku tidak tahu, Guyu menggelengkan kepalanya dengan hampa. Mata Yi Xinglan yang selalu kuat memerah, semua untuk menyelamatkan kita. Bagaimana dengan dia sekarang? Bisakah itu diobati? Tang Wulin tersenyum pahit, aku tidak tahu. Setelah keluar dari bahaya, aku akan memilih untuk datang dan pergi dulu. Kamu telah bergabung bersama. Selanjutnya, kita akan menemukan cara untuk memperlakukannya. Hanya saja aku tidak tahu apakah dia dalam situasi ini, dapatkah dia? Coba kulihat. Suara yang sangat serak terdengar. Di dalam, seseorang keluar. Ketika Tang Wulin melihatnya, dia tidak bisa mempercayai matanya. Yali telah berubah, dan seluruh dirinya telah berubah total. Dia seperti dehidrasi, wajahnya tidak berdarah, dan seluruh tubuhnya tampak seperti perasaan tanpa tulang. Wajah aslinya yang menakjubkan bahkan terasa agak kering saat ini, dan rambut panjangnya berubah putih seluruhnya. Kepala putih dalam semalam, tapi begitu. Mianxia, kamu. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Langkah Yali bahkan terhuyung-huyung. Dia berjalan perlahan ke arah Tang Wulin dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Matanya merah tanpa tanda-tanda glamor. Perlahan mengangkat tangannya, dengan cahaya putih lembut, dengan lembut menekan dahi Guyu. Hal yang paling menakutkan tentang orang-orang adalah kematian hati. Tidak diragukan lagi bahwa hati Roh Kudus Douluo ini telah mengikuti King Tian Douluo. Dalam lingkaran putih yang dilepaskan Yali, Guyu tampak sedikit bingung, tapi jelas, dia sepertinya tidak merasakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Yali perlahan menarik tangannya, sedikit mengernyit, kondisinya agak istimewa, dan tidak ada masalah dengan fungsi fisiknya. Seharusnya lautan jiwa terkena dampaknya, menyebabkan mutasi saraf otak yang menutup ban ingatannya. Itu sebabnya. Keadaan amnesia ini. Tang Wulin bertanya dengan gugup, lalu apakah kondisinya dapat diobati? Yali berkata, ini tidak mudah. Organ tubuh manusia yang paling kompleks adalah otak, yang merupakan keberadaan yang sangat misterius. Menurut penelitian federal, perkembangan otak manusia selalu terbatas, dan tidak mungkin untuk menemukan semua rahasia. Hanya beberapa bagian otak yang sederhana yang dapat dibagi secara kasar. Namun, cara mengintervensi bagian-bagian tersebut belum ditentukan hingga saat ini. Ini juga salah satu arah penelitian penting dari Seoul Dao Technology. 1. Itu tidak dapat diobati dengan gegabah, jika tidak, kondisi yang buruk akan merusak saraf kranialnya dan menyebabkan kerusakan permanen padanya. Mendengar apa yang dia katakan, Tang Wulin tidak bisa menahan nafas. Kamu harus tahu bahwa orang di depannya ini adalah master jiwa penyembuh terbaik di daratan hari ini. Bahkan dia mengatakan bahwa situasi Guyu merepotkan, tapi itu benar. Ini merepotkan. Melihat wajah Tang Wulin yang berubah warna, Yali berkata, jangan khawatir, dia tidak sepenuhnya tidak berdaya dalam situasi ini. Secara relatif, dalam situasi seperti itu, selama dia menemukan harta yang tepat, dia dapat memperkuat fungsi fisiknya, dan itu juga termasuk saraf kranial, memperkuat kebenaran dan melenyapkan kejahatan,
sehingga saraf kranial akan kembali normal, dan ingatan secara alami akan dipulihkan. Namun, hanya ada satu jenis harta surga dan bumi yang terpikir oleh saya yang dapat mengatasi masalahnya, yaitu Kirong Tong Tianju, yang sangat langka dan membutuhkan waktu setidaknya 10.000 tahun. Jika Shrek masih di sana, kamu masih bisa menggunakan kekuatan akademi untuk menemukannya, tapi sekarang. Pada titik ini, matanya meredup dalam sekejap. Semua orang terdiam. Hati semua orang seperti timah yang tenggelam. Shrek hilang, akarnya hilang. Tang Wulin menghela napas dalam-dalam, di bawah mahkota, kita pasti akan membangun kembali Shrek, sehingga kejayaan Shrek muncul kembali. Saya berjanji. Tekanannya sedikit mengangguk, tapi ada sedikit kepahitan di wajahnya, masa depan tergantung padamu. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung Anda. Selesaikan kalimatnya, dia berbalik ke arah apartemen. Dia bisa menahan hidup, itu telah menjadi ketekunan yang luar biasa, dan hanya untuk berharap bahwa rekonstruksi Shrek, untuk melawan Tanggul Sekarat menantikan Luo. Sebagai Master Pavilion dari Pavilion Dewa Laut Kontemporer, melihat kehancuran Akademi Shrek, rasa sakit Yun Ming bisa dibayangkan. Jika tidak didukung oleh pikiran untuk memenuhi keinginan terakhirnya, Yali akan mengikutinya. Wanyan Kirong Tong Tianju. Tang Wulin meraih tangan Guyu, telah ditentukan, dan harta surga dan bumi akan selalu ditemukan. Guyu pasti akan sembuh. Sekarang dia adalah tulang punggung semua orang, bagaimanapun juga, dia tak bisa terpuruk lagi. Shrek mungkin hanya tinggal sisa tenaganya saja. Sebagai kapten, ia berkewajiban menanggung tekanan dan ekspektasi sebesar ini. Semua orang energik, dan langit belum runtuh. Shrek, dan kami. Karena Akademi telah memilih kami sebagai Shrek Seven Devils kontemporer, itu berarti kami cukup baik dan masa depan kami harus dapat mendukung seluruh sejarah. Danau. Ini adalah tanggung jawab kami dan bahkan kewajiban kami. Perguruan tinggi telah mengasuh kami, dan kami bangga menjadi anggota perguruan tinggi. Dalam hati, Shrek akan selalu menjadi perguruan tinggi pertama di dunia. Di hati saya, tidak peduli apa. Kapanpun, kita semua harus maju dengan berani. Dimanapun kita jatuh, kita akan bangun dari manapun. Ye Xinglan berdiri kokoh di sisi Tang Wulin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Wulin, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah? Tang Wulin berkata dengan serius, situasi di luar sangat rumit. Perguruan tinggi hancur dan Bundestag dibubarkan. Justru seluruh benua dalam keadaan kacau. Dalam hal ini, tidak ada dari kita yang bisa mengandalkannya. Dan tidak ada yang bisa mempercayainya. Ketika saya masih kecil, ayah saya pernah mengucapkan sepatah kata kepada saya, yang masih segar dalam ingatan saya. Dia mengatakan bahwa satu-satunya orang yang dapat diandalkan seseorang sepanjang hidupnya adalah dirinya sendiri, dan saya sangat mempercayainya. Sekarang, kita dapat sepenuhnya menjadi kami adalah satu-satunya yang percaya dan mengandalkan. Bab 898, Guru. Saya tidak takut mati, tetapi kita semua adalah api akademi. Kita tidak boleh muncul dengan mudah. Semua orang mengira kita mati, hidup berdampingan dan sekarat dengan akademi. Ini satu-satunya keuntungan kita saat ini, kita masih dalam kegelapan. Oleh karena itu, untuk periode waktu berikutnya, saya memutuskan untuk bersembunyi sementara dan tidak mudah hubungi siapa saja dan perhatikan perubahannya, setidaknya setelah situasi di luar stabil, kita bisa terus plot. Pada saat yang sama, kita harus menganalisis siapa yang bisa dipercaya dan kekuatan mana yang bisa kita gunakan di masa depan. Kita juga perlu mengamati dan mengamati. Setelah malapetaka ini, siapa pemenang terbesar? 2 peluru artileri berpemandu jiwa yang dipasang secara tetap untuk membunuh Tuhan. Saya tidak percaya bahwa mereka dapat dicuri dari kota Shrek oleh satu kultus Roh Kudus. Detonasi. Di antaranya, pasti ada kekuatan lain yang berkontribusi pada nyala api. Setidaknya kita harus menemukan targetnya terlebih dahulu. Setelah menemukan target, kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Selama masa laten ini, kita juga harus berusaha untuk meningkatkan kekuatan dan menyelesaikan promosi Master Armor Pertempuran 2 karakter. Hanya ketika kita mencapai level Master Armor Pertempuran karakter kedua, kita hampir tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Pada saat ini, ketika Tang Wulin mengatakan pikirannya, dia tidak berniat berdiskusi dengan semua orang. Yang dibutuhkan sekarang bukanlah demokrasi, tapi seseorang yang bisa membuat keputusan untuk memimpin mereka semua maju. Tidak ada keraguan bahwa hanya Tang Wulin yang bisa melakukan ini. Mendengar apa yang dia katakan, mata semua orang tiba-tiba menjadi sedikit lebih glamor, dengan tulang punggung dan hal-hal yang ingin mereka lakukan, setidaknya mereka tidak bisa lagi bingung. Di mana kita bersembunyi? Tanya Lei Zhengyu. Tidak diragukan lagi,
Hotel kecil tempat mereka menginap saat ini tidak cocok, dan bahkan tidak ada cara untuk membantu mereka meningkatkan armor tempur mereka ke kata kedua. Untuk mengupgrade armor pertempuran dua karakter membutuhkan sumber daya dan tempat yang tenang. Tanggulin berkata, saya akan menemukan jalan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan komunikator jiwanya dan memutar nomor. Ini adalah pertama kalinya dia menghubungi orang lain selain teman-temannya. Wulin? Beberapa suara tergesa-gesa datang dari sisi lain komunikator jiwa. Mendengar suara ini, mata Tanggulin sedikit lembab. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya dan berbisik, "Guru." Ya, orang pertama yang dia pilih untuk dihubungi adalah miliknya salah satu guru, penguasa kontemporer dari sekte ontologi, Ontologi Douluo Muye. Muye berkata dengan cemas, "Di mana kamu?" "Tidak apa-apa." Srek. Tanggulin tersenyum pahit, "Guru, saya baik-baik saja." "Kamu di mana?" "Juga, apakah paman saya, bagaimana kabarnya?" Dengarkan Tanggulin saat ditanya ini, Muye terdiam sesaat, "Pamanmu." Hati Tanggulin menegang, apakah ada yang salah dengannya? Benarkah? Dia sudah menebak bahwa bahkan Srek dan Tang Sekte dapat melakukan Sekte Roh Kudus, bagaimana dia bisa membiarkan paman guru, satu-satunya ahli pengrajin di daratan? Muye berkata, "Untungnya, saya berada di sisinya pada saat itu. Kami berlari cepat dan dia masih memiliki nafas. Namun, lukanya sangat serius dan tubuhnya terkikis oleh roh jahat dari guru jiwa jahat, dan dia masih koma. Kami berada di pegunungan di pinggiran kota Tiandou. Ada rumah aman di Zongmen di sini." Tanggulin merasa lega setelah mendengar kata-kata Muye, setidaknya pamannya masih hidup. Tanggulin menyipitkan matanya, "Guru, bisakah kamu memberiku alamat? Ayo pergi ke sana." Muye berhenti, seolah berpikir. Setelah beberapa saat, "Wulin, kamu perlu membuktikan identitasmu dulu padaku. Anda termasuk dalam daftar kematian." Tanggulin berkata, "Tentu saja. Anda bisa tahu bagaimana membuktikannya." Muye berkata, "Apa tingkat tempaan Anda saat ini?" Tanggulin berkata, "Tingkat pengajin Sen, saya baru saja meningkat selama terakhir kali saya belajar dengan Anda dan paman di kota Tiandou. Pada saat yang sama, saya belajar dari Anda tentang kontrol yang baik dari kekuatan tubuh. Tepatnya pada setiap otot, Anda mengajari saya kapan saya dapat mengontrol tubuh saya ke tingkat sel, kemudian metode ontologis patriarkal saya bahkan selesai." Muye sepertinya menghembuskan nafas, "Baiklah, aku akan membuktikan identitasku padamu juga. Pada awalnya, ketika aku pergi ke Kekaisaran Bintang Luo, 49 hari awal kultivasi memberimu dasar yang kuat." Sudut mulut Tanggulin berkedut sedikit, "Guru, beritahu aku alamatnya, kita akan bergegas secepatnya." "Oke." Muye memberitahu Tanggulin alamat dan rute yang harus ditempuh. Menutup komunikasi, Tanggulin jelas merasa lega. Saat ini, orang paling terpercaya yang dapat dia pikirkan tentu saja adalah guru dan pamannya. Guru Mu Chen awalnya berada di kota Srek, dan sekarang dia tidak tahu hidup atau mati. Kemudian dia pertama kali berpikir bahwa yang bisa dia hubungi adalah Muye dan Shenhua. Setelah menutup komunikasi dengan Makino, dia langsung menyiarkan nomor lain. Saat nomor ini disiarkan, tangannya sedikit gemetar. Bel berbunyi, dan masih belum ada yang terhubung, hati Tanggulin tenggelam ke dasar. Tepat ketika dia akan menutup komunikasi itu tiba-tiba terhubung. "Siapa?" Suara rendah dan parau datang dari sisi lain. Mendengar suara ini, seluruh tubuh Tanggulin terguncang, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dan suaranya menjadi tercekat dalam sekejap, "Guru." "Wulin?" Suara di seberang langsung bertambah satu oktav. "Wulin, kamu masih hidup. Kamu di mana?" Suara besar itu bahkan bisa didengar oleh teman-teman di sekitar Tanggulin. Ya, suara ini milik Mu Chen, generasi pengrajin bijak yang benar-benar memimpin Tanggulin ke Broad Avenue di dunia tempaan. "Guru, ya. Saya masih hidup, saya lolos." Sebuah kata sulit untuk diucapkan, "Anda baik-baik saja. Kamu di mana?" Nafas Mu Chen jelas sangat gelisah. Setelah nafas berat berlangsung selama beberapa detik, dia nyaris tidak menenangkan emosinya. "Aku di surga Dou City. Awalnya aku datang menemui pamanmu. Tapi markas besar Asosiasi Pandai Besi Kota Tiandou diserang sehari sebelum kemarin dan pamanmu telah menghilang. Sekarang markas juga dalam kekacauan, dan saya di sini untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tapi jangan datang ke sini, Anda tidak bisa memastikan keamanan dimanapun sekarang. Saya akan membicarakannya ketika saya menyelesaikannya di sini. Anda pertama kali menemukan tempat untuk bersembunyi." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan khawatir, saya dan kakak perempuan Anda baik-baik saja.
saya pernah membawanya kembali ke Laut Cina Timur sebelumnya dan kebetulan lolos dari bencana ini. Akhirnya ada kabar baik, Tang Wulin sangat lega, dan dia agak rileks. Oke, guru, perhatikan juga untuk dijaga. Tutup komunikasi, Tang Wulin tersentak, dia tanpa sadar ingin menghubungi nomor lain, tetapi dihentikan oleh Ye Xinglan di sebelahnya. Wulin, tenang. Hati Tang Wulin bergetar dan berhenti. Tidak diragukan lagi, semakin banyak orang yang mereka hubungi sekarang, semakin besar kemungkinan terpapar. Letakkan komunikator dan matikan, maaf, saya sangat bersemangat. Bagi mereka, tidak peduli betapa berhati-hatinya sekarang, itu tidak terlalu berlebihan. Ambil cuti dan berangkat besok. Mari kita temukan guru dan paman saya dan menetap. Pada saat itu, saya juga akan meminta Roh Kudus Douluo untuk melihat paman saya dan melihat apakah dia dapat menyembuhkan lukanya. Jika roh jahat menyerang, Roh Kudus Douluo harus menjadi yang terbaik dalam menghadapinya. Tidak ada apa-apa untuk satu malam, dan keesokan paginya, semua orang sarapan dan pergi ke jalan dengan tenang. Dalam keadaan normal, kendaraan tempur Tang Sekte Tang Wulin dapat menampung 8 orang, dan sekarang dengan Roh Kudus Douluo Yali, menjadi 9 orang. Agak ramai. Hanya beberapa wanita kurus yang duduk di barisan belakang. Semua terdiam sepanjang jalan, sok ini terlalu besar untuk semua orang, bahkan tidak berani memikirkan guru yang telah mengajar mereka dan mitra yang telah belajar bersama. Untungnya, setidaknya mereka memiliki dukungan spiritual, dan kekasih mereka masih ada. Hanya Roh Kudus Douluo Yali yang sedang duduk di dalam mobil dan melihat keluar jendela mobil dengan tatapan kosong, seutuhnya dirinya telah benar-benar kehilangan jiwanya. Hanya Guyu, yang terlihat sangat senang duduk di dalam mobil, tersenyum pada Tang Wulin dari waktu ke waktu dan memanggil, "Ayah," dengan manis. Hanya pada saat ini, ketika semua orang memandang Tang Wulin dengan aneh, suasananya dianggap seperti itu. Bersantai. Setelah memasuki daerah pegunungan, jalanan mulai tidak dapat dilalui dengan mudah, untungnya, kendaraan tempur Tangmen layak, dan dapat melakukan perjalanan hampir di sebagian besar jalan. Akhirnya, di gunung yang jauh, sebuah rumah yang terbuat dari batu muncul. Di bidang visi mereka. Jika tidak ada jalur rinci yang diberikan oleh Makino, sangat tidak mudah untuk menemukannya di sini. Ketika Tang Wulin melihat Muye yang membuka pintu dan keluar, matanya tiba-tiba menjadi merah lagi. Usai bencana, perasaan melihat kerabat membuatnya hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Bab 899 Penyembuhan Roh Kudus. Muye sama-sama bersemangat ketika melihatnya, dan sosoknya berkedip, dan dia tiba di depan Tang Wulin, dia memeluknya erat-erat. Hebat, kupikir murid luar biasa dari sekte ontologi yang belum pernah bertemu selama 1000 tahun jatuh. Untungnya, kamu masih hidup. Kecuali Yali dan Guyu, yang menderita amnesia, semua orang secara alami mengenal Muye. Satu demi satu maju untuk memberi hormat. Oke, ayo masuk ke dalam rumah. Rumah batu ini, bahkan dari satelit, diabaikan karena terlalu mirip dengan pegunungan di sekitarnya. Tetapi ketika mereka masuk ke rumah batu, mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang istimewa. Bagian belakang rumah batu langsung masuk ke gunung, dan ada cukup banyak ruang di dalam gunung. Setidaknya ada belasan Soul Master yang tidak lemah dalam kultivasi, dari beberapa ciri-cirinya terlihat bahwa mereka adalah para Soul Master sekte ontologi. Guru, bagaimana kabar paman saya sekarang? Tang Wulin bertanya. Muye berkata, situasinya stabil, tetapi tidak ada tanda-tanda perbaikan. Tembakan itu adalah master roh jahat yang mendekati batas level Douluo. Jika bukan karena armor perang 3 karakter pamanmu, saya khawatir dia akan digantung. Pergi, aku akan mengantarmu untuk melihat. Tang Wulin menoleh ke Roh Kudus Douluo, Bibi Yali, kamu. Yali meminta mereka untuk menyebutnya seperti ini daripada memanggil mereka lagi. Ya. Yali mengangguk. Muye meliriknya, menatap wajah Yali, dan mendesah dalam hati, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan memimpin lebih dulu. Tempat penyembuhan Shenhua ada di dalam perut gunung. Dia berbaring dengan tenang di atas ranjang batu, dengan koin emas di matanya, dan wajahnya pucat. Di permukaan wajahnya, lapisan aura hijau menjulang, membuat seluruh ruangan batu terlihat sedikit suram. Muye berkata dengan suara yang dalam, ketika baju besi perang mencapai tingkat 4 karakter, itu sudah memiliki tingkat spiritualitas yang cukup tinggi. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah tubuh kedua dari guru jiwa. Sekarang situasi Shenhua adalah pertarungannya. KAI membantunya menyegel area penting di tubuhnya, nyaris tidak menghalangi serangan roh jahat. Tetapi roh jahat itu terlalu kuat. Saya telah mencoba berbagai metode, dan mereka hampir menyerbu ke dalam tubuh, jadi saya harus menyerah. Bertarunglah dengannya.
Kekuatan KAI hanya bisa membuatnya dalam keadaan seimbang ini paling baik. Tapi tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi setelah waktu yang lama. Yali berjalan ke tempat tidur Zhenhua dan melihat ekspresi di wajah Zhenhua dengan aliran udara hijau, matanya akhirnya menjadi sedikit lebih glamor. Lingkaran cincin roh perlahan naik dari bawah kaki. Saat aura suci di tubuhnya meningkat secara bertahap, aura suram di bilik batu segera menghilang. Dengan keluarnya Wuhun, tubuhnya sendiri sepertinya telah dilembabkan, penampilan aslinya yang kering mendapatkan kembali wajahnya yang menakjubkan, membuat Muye yang berdiri di sampingnya menatap dengan linglung. Cincin roh bersinar, dan Yali memancarkan cahaya putih lembut, menutupi tubuh Zhenhua. Cahaya putih lembut ini mula-mula menembus tubuh Zhenhua seperti seutas benang, dan kemudian, di atas tubuhnya, pusaran air putih mulai muncul. Udara hijau yang mengalir dengan keras kepala di tubuhnya tiba-tiba tersedot oleh pusaran putih, dan menghilang dengan tenang dalam cahaya putih. Raungan keras mulai muncul, sepertinya itu benar-benar raungan roh yang kesal, tetapi di depan pusaran putih, raungan roh-roh yang kesal ini menjadi semakin lemah. Sekelompok bola lampu hijau tersedot keluar dari tubuh Zhenhua dan hancur serta menghilang di pusaran air putih. Wajah Zhenhua mulai membaik secara bertahap. Makino melihat perawatan Yali untuk Zhenhua dengan heran dan terkejut. Dia bisa merasakan fluktuasi di tubuh Yali, ini adalah Master Roh tingkat Super Do Uluo. Terlebih lagi, Yali bukanlah Super Do Uluo biasa, melainkan Healing Super Do Uluo. Apa artinya ini? Setidaknya dalam kesannya, dia belum pernah melihat Master Roh penyembuh setingkat ini. Sistem penyembuhan tidak tahu betapa sulitnya untuk mengolah judul Do Uluo, apalagi Super Do Uluo. Terlebih lagi, level cincin roh tubuh Roh Kudus Do Uluo Yali cukup tidak lemah, dan dua cincin roh semuanya berwarna merah, dan cincin roh lainnya semuanya hitam. Bahkan Makino sendiri tidak sebagus level cincin roh. Ini jelas bukan status rendah di Akademi Shrek, bukan? Saat bola lampu hijau terakhir dihisap, mata Yali menjadi serius. Pada saat ini, lapisan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Pertama, sepasang sayap emas besar terentang dari belakangnya. Kemudian, baju besi emas mulai muncul dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Lingkaran emas muncul di kakinya, dan di dalam lingkaran cahaya emas itu, semuanya terdiri dari pola berbentuk bulu emas. Segera setelah muncul, seluruh ruangan batu dipantulkan dengan emas, dan kegelapan sebelum tersapu. Pada saat yang sama, seluruh ruangan sudah penuh dengan suasana suci. Nyanyian nyaring terdengar, dan nyanyian menggema, dan itu sangat manis. Setiap orang yang hadir memiliki perasaan dibasuh. Sebuah mahkota ditambahkan ke kepala Yali, di bagian atas mahkota, 3 malaikat kecil sedang menari. Dia mengangkat tangan kanannya, dan tongkat emas jatuh ke telapak tangannya. Aura seluruh orang langsung naik ke tingkat di mana bahkan Muye akan berdiri tegak. Armor pertempuran 4 karakter. Ini adalah pertama kalinya semua orang yang hadir melihat Roh Kudus Do Uluo ini pergi keluar untuk melepaskan armor dan roh pertempuran. Meskipun auranya kuat, tidak ada kekuatan yang menindas, tetapi itu membuat semua orang merasakan semacam sublimasi jiwa. Tongkat kerajaan menunjuk ke arah tubuh Zhenhua, dan tiba-tiba, seluruh kulit Zhenhua berubah menjadi ungu. Kemudian ungu ini mulai berkerumun, berubah menjadi tengkorak ungu besar di udara. Meraung pada Yali. Mata Yali juga berubah menjadi emas suci, dan mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian dan amarah. Roh Kudus. Cahaya keemasan yang terang melesat dari atas tongkat di tangannya, dan cahaya ungu pada kerangka ungu bersinar, tetapi itu hanya bertahan sesaat. Rusak dan dimurnikan dalam cahaya suci. Tapi pikiran jahat juga menggema di ruangan batu. Roh Kudus tidak mati? Cahaya keemasan menyatu, dan armor perang 4 karakter di tubuh Yali juga menyatu ke dalam tubuhnya. Aura yang kuat dari seluruh dirinya menghilang, tapi itu aneh. Ya, rambut abu-abu panjangnya berubah menjadi hitam lagi, dan penampilannya telah pulih sepenuhnya. Vitalitas yang dikonsumsi sebelumnya sepertinya telah sembuh sendiri dengan pelepasan jiwa bela dirinya. Faktanya, pada level Yali, ketika dia melepaskan armor tempur 4 karakternya, level kultivasinya juga bisa mencapai level limit Do Uluo. Dengan basis kultivasinya, tidak mudah untuk mati bahkan jika dia mau, apalagi vitalitasnya hilang. Kulit Zhenhua telah kembali normal, dan berangsur-angsur menjadi kemerahan, semua aura suram menghilang. Makino memandang Yali dengan kaget, lalu ke Zhenhua, dan kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, "Terima kasih, Mian Xia." Yali hanya menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berjalan ke samping, matanya menjadi kusam lagi. Seperti orang mati berjalan. Tepat ketika Tang Wulin dan yang lainnya merasa bahwa Zhenhua akan membutuhkan waktu untuk pulih, pengrajin ilahi yang berbaring di tempat tidur batu benar-benar kehabisan napas dan perlahan membuka matanya.
Saya harus mengatakan bahwa dalam hal pengobatan, Roh Kudus Douluo sudah pasti nomor satu di dunia. Zhenhua duduk, memandang dirinya sendiri, dan kemudian ke Tang Wulin dan Muye di sampingnya, dan berkata dengan heran, saya baik-baik saja. Roh jahat itu. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat Roh Kudus Douluo di samping. Dengan tergesa-gesa turun dari tempat tidur, dan berkata dengan hormat, di bawah mahkota Roh Kudus. Yali meliriknya, tapi hanya mengangguk sedikit, tapi tidak berkata apa-apa. Zhenhua menenangkan pikirannya untuk beberapa saat. Dia tahu bahwa dia bisa pulih. Tidak diragukan lagi itu adalah tembakan di depannya, tetapi dia juga bisa melihat dari pandangan Yali bahwa ini pasti pukulan besar. Bab 900 Analisis Artisan. Tang Wulin berinisiatif untuk melangkah maju, dan setelah melihat Zhenhua terlebih dahulu, ini menceritakan segalanya tentang hari ketika Akademi Shrek diserang. Muye dan Zhenhua mendengarkan narasinya, dan ekspresi mereka menjadi semakin serius. Hanya Tang Wulin dan yang lainnya yang tahu situasi spesifik dari insiden di kota Shrek pada saat itu, di depan Cannonball bimbingan jiwa tetap tingkat pembunuhan dewa, semuanya musnah. Bahkan pohon emas yang diandalkan Akademi Shrek untuk melindungi dirinya sendiri telah benar-benar lenyap. Suasana di ruang batu menjadi agak tertekan. Zhenhua memandang Tang Wulin. Wulin, apa rencanamu? Tang Wulin berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita lihat perubahannya dulu, tunggu situasi di daratan stabil, lalu pikirkan cara untuk membangun kembali Shrek secara bertahap. Pertama-tama kita berencana untuk meningkatkan ke Shrek. Ucapkan kata pertempuran tingkat divisi baju besi. Paman, Guru, Anda tahu di mana Velvet Skyju aneh bahan ini untuk menghargainya? Yali Bibi berkata, hanya untuk menemukan hal semacam ini, untuk membantu memulihkan memoriku. Tidak diragukan lagi, pengrajin ilahi dan master sekte ontologi memiliki banyak pengetahuan, jadi Tang Wulin bertanya dengan penuh semangat. Muye mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sedikit, aku pernah mendengarnya, tapi aku belum pernah melihat yang seperti itu. Zhenhua berkata, aku hanya mendengarnya. Krisan beludru yang aneh ini akan sangat berguna bagi para master jiwa yang berlatih seni fisik. Bagus. Namun, menurutku pasti ada tempat. Karena ada harta karun alam paling langka di daratan saat ini. Terutama tanaman. Tang Wulin sangat gembira, di mana? Zhenhua mengatakan, Sekte Tang mengambil alam rahasia. Apakah Anda masih ingat perintah es dan api Sekte Tang yang diberikan Douluo yang asmara terakhir kali? Token itu untuk tempat itu. Tetapi Anda harus menghubungi tingkat tinggi Sekte Tang terlebih dahulu. Ketika Sekte Tang disebutkan, mata Tang Wulin suram. Markas Sekte Tang juga menerima pukulan yang menghancurkan. Jangan sedih, Sekte Tang berbeda dengan Shrek. Semua yang ada di Akademi Shrek ada di kota Shrek. Penghancuran kota Shrek setara dengan menghancurkan semua kekuatan inti Shrek. Tapi Sekte Tang berbeda, meskipun Sekte Tang berbeda. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik Sekte Tang juga berkumpul di markas, tetapi yang lebih penting, sumber daya dihancurkan, bukan orang. Sejauh yang saya tahu, Douluo Asmara dan Douluo yang kejam tidak ada di markas Sekte Tang pada saat itu. Jika tidak, meskipun itu adalah dua peluru artileri berpemandu jiwa yang dipasang pada tingkat yang membunuh dewa, jika keduanya bergabung dengan Sky Douluo, mereka mungkin tidak dapat menghentikannya, dan bahkan jika mereka tidak bisa, kerugiannya tidak akan terlalu berat. Mendengar apa yang dia katakan, mata Tang Wulin langsung berbinar. Jika Tang Sekte masih bisa mempertahankan tingkat kekuatan tertentu, itu pasti akan sangat membantu mereka untuk membangun kembali Shrek di masa depan. Hanya mengandalkan 8 atau 9 dari mereka terlalu lemah. Zhenhua menyipitkan matanya, berpikir sejenak, dan berkata, kali ini kultus Roh Kudus meledak tiba-tiba, tidak ada yang menyangka. Kami sama sekali tidak mengerti bahwa Sekte Roh Kudus telah mengendalikan kekuatan yang begitu menakutkan. Tapi kali ini mereka setara dengan semua yang terungkap. Itu keluar. Membom kota Shrek, kerugian mereka tidak akan kecil. Aku tahu cangkang terpandu jiwa terpasang tetap tingkat dewa pembunuh dengan sangat baik. 3 cangkang terpandu jiwa terpasang tetap yang membunuh Tuhan disegel setelah diteliti, bukan hanya karena kekuatan penghancur mereka terlalu kuat, tetapi juga karena terlalu sulit untuk dikendarai dan membutuhkan energi yang sangat besar. Sederhananya, total energi dari seluruh operasi kota Shrek hampir tidak mampu untuk menggerakkan ketiganya. Cangkang yang dipandu jiwa dipasang. Oleh karena itu, ketika kultus Roh Kudus meluncurkan serangan ini, konsumsi mereka sendiri pasti sangat besar. Tetapi saya masih tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk menggerakkan cangkang. Ini adalah situasi saat ini. Di luar sangat kacau. Tetapi pemerintah federal harus bisa stabil dalam jangka waktu tertentu. Pada saat itu, kita harus mengamati siapa yang mendapat manfaat paling banyak setelah kejadian ini.
Kemungkinan besar mereka terkait dengan Roh Kudus. Kamu masih muda sekarang, dan menjadi muda berarti masih ada harapan. Meskipun para Master Roh, bahkan para Master Armor Perang, tidak lagi setinggi status mereka di daratan karena perkembangan pesat teknologi bimbingan jiwa. Tapi saya harus memberitahu Anda. Ya, jangan kehilangan kepercayaan pada diri Anda sendiri hanya karena canombal panduan jiwa tingkat pembunuhan dewa ini. Seorang Master Armor pertempuran 4 karakter dari level Douluo batas, pada kenyataannya, sama sekali tidak kalah dengan cangkang artileri yang dipandu jiwa yang dipasang secara tetap untuk membunuh dewa. Dengan sumber daya saat ini dari daratan, Federasi tidak dapat mengembangkan ini. Senjata level. Untuk serangan ini, Roh Kudus bahkan mungkin bersiap untuk ribuan tahun untuk berhasil. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, sangat penting untuk bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Oleh karena itu, saya pikir Anda dipromosikan ke pertempuran 2 kata. Dunia Master Lapis Baja adalah pilihan yang sangat tepat. Tapi dengan cara yang sama, Anda juga perlu menemukan jalan masa depan untuk diri Anda sendiri. Shrek telah hancur total, dan tidak mudah untuk membangunnya kembali. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kekuatan pribadi. Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Bahkan jika Sekte Tang selesai, tidak mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukung Anda untuk mencapai ini. Karena Shrek dulu terlalu kuat, begitu kuat sehingga seluruh federasi akan takut padanya. Kali ini kultus Roh Kudus menghancurkan kota Shrek dan menghancurkan banyak orang kuat, mungkin tidak ada jejak federasi di belakangnya. Oleh karena itu, jika Anda ingin membangun kembali Shrek, maka Anda harus memiliki hak tertentu untuk berbicara di seluruh federasi. Berbicara tentang ini, Zhenhua berhenti, dan Tang Wulin berkata sambil berpikir, "Paman, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Zhenhua tanpa ragu-ragu, bergabunglah dengan tentara. Jika saya ingat dengan benar, tujuan Anda dulu adalah bergabung dengan tentara setelah lulus dari perguruan tinggi. Pilihan ini sangat tepat. Sistem militer tidak bergantung pada sistem politik, meskipun terdapat banyak faksi dalam sistem militer. Tapi secara relatif, faksi-faksi ini relatif independen. Dalam keadaan ini, selama Anda dapat mengontrol sejumlah sumber daya militer dan memiliki beberapa pengembangan di militer, di masa depan, Anda akan mengontrol sejumlah besar kekuatan untuk memiliki kemungkinan membangun kembali Shrek. Ye Xinglan mengerutkan kening dan berkata, di bawah mahkota, ada begitu banyak senior di Akademi Shrek yang telah lulus dan memasuki tingkat tinggi dari semua lapisan masyarakat di Cina Daratan. Bisakah dikatakan bahwa ketika kami membangun kembali Shrek, mereka tidak akan berdiri? Zhenhua berkata dengan acuh tak acuh, "Anakku, jangan naif. Kamu benar. Akademi Shrek penuh dengan buah persik dan plum, dan itu pasti sebuah tanggapan. Tapi, ini harus ada di Akademi Shrek. Inilah alasan mengapa Akademi Shrek benar-benar kuat. Tetapi sekarang Akademi Shrek tidak ada lagi, orang-orang Shrek telah kehilangan inti mereka. Kemudian, ketika Anda naik tinggi, Anda memikirkan milik Anda berapa banyak orang yang dapat melakukan panggilan listrik yang menarik. Ketika seseorang memasuki masyarakat, dia pasti akan terkontaminasi oleh masyarakat, dan dia juga akan memikul lebih banyak tanggung jawab sosial. Mereka akan memiliki keluarga dan akan terikat. Lalu, dalam hal ini, berapa banyak orang yang benar-benar akan menganggap kematian sebagai rumah? Menemani Anda untuk membangun kembali Shrek bersama. Dari sudut pandang lain, meskipun Anda semua adalah anak muda berbakat, Anda tidak pernah berpikir bahwa kultivasi Anda saat ini tidak lebih dari Raja Jiwa dan Kaisar Jiwa. Dan di antara senior Anda tidak tahu berapa banyak basis kultivasi di atas Anda. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mereka? Dan kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mewakili Shrek? Hanya mengandalkan kata-kata dari Shrek Seven Monsters kontemporer itu masih jauh dari cukup. Kecuali suatu saat, kalian semua bisa menjadi Master Armor pertempuran 4 karakter, dan kalian semua memiliki kekuatan dari sisi Megatron, itu mungkin saja. Ingat, Anda ingin membangun kembali Shrek, kekuatan, kekurangan satu tidak.